Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di akun YouTube Ceritain Aja, sebuah konten yang akan mereview jalan cerita dari sebuah film. Di video perdana kali ini, kita akan mereview jalan cerita dari film Indonesia yang rilis pada akhir tahun 2025 yang lalu berjudul Kuncen, sebuah film horor karya Jose Purnomo. Cerita film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis SMA berparas cantik yang tampak termenung di tengah suasana sekolahnya. Gadis itu bernama Awindia. Dia termenung karena tidak mendapatkan kabar dari sang kekasih yang sedang pergi mendaki gunung. Kekasihnya mendadak hilang bak di telan bumi tanpa kabar berita setelah beberapa hari pendakiannya. Dia naik gunung ke sana. Karena cemas bercampur khawatir, Awindia akhirnya memutuskan untuk berangkat menyusul kekasihnya ke Gunung Selo. Ya? Dalam perjalanannya kali ini, Awindia memaksa dua sahabatnya, Agnes dan Mojo, untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang panjang, Awindia bersama sahabatnya sampai di gerbang masuk desa Selo yang kini ditutup untuk pendaki gunung. Tidak hanya itu, suasana desa Selo pun terlihat sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Kondisi ini membuat Awindia heran. Dia pun mencari informasi dan mengetahui penyebab kesunyian ini karena juru kunci atau kuncen Gunung Selo ditemukan tewas secara tiba-tiba. Awindia cukup terkejut mendengar berita ini. Pada saat itu juga Awindia bertemu dengan Yoga dan Diska, sesama pendaki yang juga sedang menunggu rekannya turun dari gunung. Perkenalan di antara mereka pun berlanjut dengan saling membagi informasi dan memutuskan untuk bersama-sama mencari jalan keluar pasca kematian Kuncen yang tidak meninggalkan sosok penggantinya itu. Kuku, rambut. Emang kerjanya ngapain sih? Pertemuan Awindia dan Yoga berlanjut dengan pemahaman yang baru mereka dapatkan tentang korelasi antara gunung dan Kuncen. Tentang kepercayaan penduduk desa yang masih percaya bahwa tanpa adanya sosok penjaga atau kuncen, keseimbangan alam nyata dan gaib gunung akan terganggu. Akibatnya, pihak desa pun memaksa semua area pendakian ditutup tanpa terkecuali, walaupun masih ada pendaki yang terjebak di antara lereng pendakian gunung tersebut. Saat malam menjelang ketika mereka memutuskan untuk tinggal bersama, Awindia dan lainnya mendapatkan teror dari makhluk gaib yang membuat Awindia dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Malam itu membuat malam terasa sangat panjang dan mencekam. Awindia, lu tidur. Walau telah mendapatkan teror gaib seperti itu, saat pagi hari Awindia tetap memaksakan tekadnya untuk mendaki dan menemukan kekasihnya. Namun sayangnya, sekuat apapun tekad Awindia untuk memasuki gunung pendakian, Awindia dan lainnya kesulitan menembus jalan seolah-olah jalan tersebut telah ditutup oleh tembok yang tidak terlihat. Langkah mereka selalu kandas, kekuatan gaib selalu menarik mereka kembali, melarang mereka mendaki gunung tersebut. Bahkan Agnes pun harus mengalami cedera akibat hal ini. Waktu adiknya sakit, dia cuma jenguk sakit. Oleh karena itu, sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Yoga dan Diska mulai berpikir untuk membuat rencana lain supaya bisa lekas menemukan keberadaan teman-teman mereka yang sampai saat ini tidak ada kabar. Di tengah teror gaib yang tidak berhenti soal bertujuan untuk mengusir keberadaan mereka, maka keesokan paginya mereka pun memilih untuk memutuskan mencari petunjuk. Dan berdasarkan informasi dari warga, mereka akhirnya mendatangi sebuah rumah tua yang berada di ujung desa. Rumah yang menjadi tempat tinggal istri dari mendiang Kuncen yang baru saja meninggal. Ya kan? Semoga nanti bisa di atas gunung, sepertinya tidak ada cara lain untuk menolong. Pertemuan dengan istri Kuncen inilah menjadi titik balik yang sangat menegangkan, di mana istri mendiang Kuncen mengungkapkan bahwa suaminya meninggal bukan karena faktor usia ataupun penyakit. Dia meyakini dia telah tewas dibunuh oleh penganut ilmu hitam yang hendak mengambil posisi Kuncen dari suaminya. Di akhir percakapan mereka, istri mendiang mengungkapkan rahasia besar tentang sosok pemuda bernama Wadi yang sebenarnya telah ditunjuk oleh suaminya untuk menggantikan posisinya sebagai Kuncen sebelum meninggal. Harapan mereka pun membumbung tinggi. Mereka mengira mimpi buruk akan segera berakhir. Namun takdir berkata lain, sang pewaris justru ditemukan tewas mengenaskan. Tragisnya, dia bukan dihabisi oleh makhluk gaib, melainkan dibunuh secara keji oleh dukun hitam. Dia sengaja membunuh Wadi agar gerbang gaib tetap terbuka lebar. Ia mengincar kekuatan hitam dan dari penguasa gunung demi keserakahan dan persugihan pribadinya.
Kini Yoga dan Awindya tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Harapan seolah-olah telah pupus. Sampai kemudian Agnes secara tidak sadar dirasuki oleh arwah gaib yang menyampaikan pesan melalui aksara Jawa kepada Awindya. Dia mengatakan bahwa harapan itu masih ada jika dirinya mau melakukan ritual untuk menjadi seorang kuncen. Mendengar hal ini, Diska dan Juno pun melarang Awindya untuk melakukan ritual tersebut. Namun, mereka sadar bahwa tidak ada pilihan yang harus mereka lakukan saat ini. Jangan-jangan ini jebakan. Udah deh, gue nggak mau ikut pemikiran. Dengan tekad yang kuat di tengah ketiadaan pilihan dan demi menyelamatkan nasib teman-temannya, Awindya menjalani ritual dengan cara dikubur hidup-hidup. Namun, upaya menjalani ritual itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di mana di tengah ritual mereka mendapat serangan dari penduduk yang mengalami kesurupan massal. Namun pada kondisi kritis inilah sebuah hal mistis terjadi pada Awindya saat berada di dalam tanah yang telah terkubur. Terlihat tangan-tangan gaib muncul ke permukaan dan mencoba meraih badan Awindya. Pada saat itu Awindya sangat takut. Dia sangat ketakutan sampai tidak bisa bersuara. Namun di tengah rasa takut inilah tiba-tiba terlihat sosok perempuan dengan cahaya terang datang menolongnya. Tangan-tangan gaib yang mencoba mengganggunya seketika hilang. Sang Dewi dengan tampilan selendang merah mengulurkan tangannya dan lantas membangunkan Awindya kembali ke dunia nyata. Melihat Awindya kembali tersadar di waktu yang tepat, Yoga segera memeluknya. Kini Awindya telah terpilih menjadi juru kunci dengan tanda sebuah kunci gaib yang tidak terlihat mata. Namun sayangnya suasana haru ini hanya bertahan sejenak, di mana sosok dukun hitam datang mengganggu mereka kembali. Hempasan, pukulan demi pukulan membuat Yoga dan Awindya terluka. Beruntung kembali tangan-tangan gaib yang tadinya hilang kini muncul dan menyelamatkan sang kuncen dengan membenamkan sang dukun ke dalam liang tanah. Suara-suara kesakitan sang dukun di tengah kesaktian palsunya mengakhiri prahara Gunung Selo dan penduduk sekitar. Sementara itu dengan menggunakan kemampuan yang baru, Awindya dia pun segera menjemput satu persatu pendaki yang tersesat. Seketika semua kembali bertemu dan berpelukan menandakan akhir perjalanan panjang dan kehidupan baru bagi sang kuncen yang terpilih. Sebuah akhir bahagia dari pendakian gunung yang baru saja kehilangan sosok kuncen yang arif namun kalah oleh watak jahat dari sang dukun hitam. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang plot twist akhir cerita film Kuncen ini? Apakah menurut kalian keputusan Awindya ini sudah tepat atau lebih baik juru kunci dikasih pada orang lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga untuk kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya, ceritain aja.